Sejarah Kerajaan Tarumanegara beserta peninggalannya. Kerajaan Tarumanegara termasuk kerajaan tertua yang pernah berjaya di Indonesia. Kerajaan tersebut berdiri sekitar abad keempat atau tepatnya 358 Masehi. Eksistensinya terjaga hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat, tepatnya di dekat Sungai Citarum. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Maharesi Jayasingawarman yang berasal dari India. Kala itu dia datang ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Raja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Berikut sejarah Kerajaan Tarumanegara dilansir dari berbagai sumber. Maharesi Jayasingawarman yang berasal dari Salangkayana, India, hijrah ke Nusantara. Lantas ia bertandang ke Kerajaan Salakanagara dan mendapatkan sambutan dari Raja Dewawarman ke-8. Kemudian, ia dinikahkan dengan salah satu putri raja. Jayasingawarman kemudian membuka wilayah yang diperkirakan terletak di sekitar Bekasi. Ia mendirikan kerajaan bernama Taruma pada 358 Masehi dan kini dikenal sebagai Tarumanagara atau Tarumanegara. Raja Jayasingawarman bertahta selama 24 tahun. Daftar Raja-Raja Kerajaan Tarumanegara. Selama berdiri, Kerajaan Tarumanegara tercatat pernah dipimpin oleh 12 orang raja, yakni 1. Jayasingawarman 358–382 m. 2. Darmayawarman 382–395 m. 3. Purnawarman 395–434 m. 4. Wisnuwarman 434–455 m. 5. Indrawarman 455–515 m. 6. Candrawarman 515–535 m. 7. Suryawarman 535–561 m. 8. Kertawarman 561–628 m. 9. Sudawarman 628–639 m. 10. Hariwangsawarman 639–640 m. 11. Nagajayawarman 640–666 m. 12. Linggawarman 666–669 m. Salah satu raja yang disegani adalah Raja Purnawarman yang berhasil mengantarkan Tarumanegara pada masa kejayaannya. Dia digambarkan sebagai sosok yang jujur, gagah, dan bijaksana. Berdasarkan literasi dokumen dan peninggalan Kerajaan Tarumanegara, diketahui masa kejayaannya dialami ketika pemerintahan Raja Purnawarman. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara terjadi sekitar 395–434 Masehi. Kejadian itu diceritakan dalam Prasasti Tugu. Salah satu peninggalan Kerajaan Tarumanegara itu menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja di Rajaguru. Disebutkan di sana bahwa penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Selain itu, Raja Purnawarman juga memberikan sedekah sejumlah 1.000 ekor sapi pada seorang Brahmana sebagai wujud baktinya. Kerajaan Tarumanegara juga memiliki hubungan bilateral lintas samudra. Kerajaan Tarumanegara bekerja sama dengan Cina dalam sektor perdagangan. Sehingga tak heran pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, Tarumanegara memiliki ekonomi yang cenderung kuat. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Setelah berkuasa kurang lebih 3 abad, Kerajaan Tarumanegara goyah dan mengalami keruntuhan sekitar abad ke-7 Masehi.
Dalam buku sejarah untuk kelas 2 SMA oleh Habib Mustopo, sebuah kronik dinasti Tang menerangkan bahwa kerajaan Tarumanegara mengirimkan utusan ke negeri China pada tahun 528 Masehi, 535 Masehi, 630 Masehi, dan 669 Masehi. Pada 669 Masehi, utusan kerajaan Tarumanegara tidak mengirimkan utusan lagi. Pada saat itu kerajaan Tarumanegara diprediksi telah mengalami keruntuhan akibat serangan dari kerajaan Sriwijaya. Masa keruntuhan kerajaan Tarumanegara. Kemunduran kerajaan ini nampak terjadi ketika berkuasanya Raja Linggawarman. Ia kemudian wafat pada tahun 669 Masehi. Tampuk kekuasaan kerajaan Tarumanegara kemudian diwariskan pada sang menantu, Tarusbawa. Namun malang, Tarusbawa justru lebih ingin mengembangkan kerajaannya sendiri, yakni kerajaan Sunda. Peninggalan kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Hindu-India. Hal tersebut tampak dari kebudayaan serta bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dalam prasasti. Berikut sejumlah prasasti dan peninggalan kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Ciareten. Prasasti Ciareten yang ditemukan di Ciampea, Bogor memiliki ukiran laba-laba dan tapak kaki serta puisi yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti tersebut berisi puisi tentang Purnawarman. 2. Prasasti Pasir Koleangkak atau Prasasti Jambu yang ditemukan di sebelah barat kota Bogor. Prasasti Jambu berisikan pujian atas kebesaran, kegagahan, dan keberanian Raja Purnawarman. 3. Prasasti Kebon Kopi, ditemukan di kampung Muara Hilir, Cibung Bulang yang berisi dua kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawati, yakni gajah kendaraan Dewa Wisnu. 4. Prasasti Tugu, ditemukan di daerah Tugu, Jakarta. 5. Prasasti Pasir Awi, ditemukan di daerah Pasir Awi, Bogor. 6. Prasasti Muara Cianten, ditemukan di daerah Bogor. 7. Prasasti Cidang Giang atau Lebak. Demikian sejarah kerajaan Tarumanegara dan prasasti peninggalannya yang dapat kita jumpai sekarang sebagai wujud masa kejayaannya. Sedikit informasi mengenai kerajaan Tarumanegara tadi semoga bisa memberikan insight baru untuk Anda semua. Selamat menjalankan aktivitas, dan selalu terapkan protokol kesehatan ketat setiap saat.